Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah, Rabb yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk kita menunaikan ibadah, menjalankan salat asar berjamaah. Tentunya semuanya ini merupakan taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semuanya. Salawat beserta salam juga tidak lupa kita alamatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, seorang Nabi akhir zaman, Nabi yang telah mendidik kita tentang Al-Quran was Sunnah, yang telah membukakan mata kita sehingga kita bisa mengenal siapa Rabb yang kita sembah dan kita bisa mengenal syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam pembahasan yang berkaitan tentang tauhid, di sana para ulama meletakkan sebuah bab atau sebuah pembahasan, yaitu bab qaulillahi ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Bab pembahasan tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Allah berfirman, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tidak mampu memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai sekalipun. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, datang dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Musnad beliau. Datang dari seorang tabi'i yang bernama Sa'id ibn al-Musayyib, dari bapak beliau salah seorang sahabi yang bernama Al-Musayyib ibn al-Hazan radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, lamma hadarat Aba Talib al-wafah, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala datang sakaratul maut kepada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, ketika sedang sakaratul maut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abu Talib. Wa indahu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahal. Dan waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati di sisi Abu Talib dua laki-laki musyrik. Yang pertama Abu Jahal, yang kedua adalah Abdullah ibnu Abi Umayyah, yang kemudian
Abdullah ibnu Abi Umayyah mendapatkan hidayah kemudian masuk ke dalam Islam, sedangkan Abu Jahal mati di atas kemusyrikannya. Faqala lahu, kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abu Talib, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah, sebuah kalimat yang nanti aku bisa membelamu di hadapan Allah tabaraka wa taala. Nabi SAW datang menemui Abu Talib dan menawarkan kepadanya Islam, menawarkan untuknya kalimat la ilaha illallah untuk diucapkan, sehingga Rasul SAW mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Faqala lahu, kemudian berkatalah Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Ketika Rasulullah menawarkan kepada Abu Talib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Abu Jahal justru menimpali dan mengatakan, wahai Abu Talib, apakah engkau benci terhadap agama Abdul Muttalib? Agama Abdul Muttalib adalah agama menyembah berhala, agama kemusyrikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, di sini para ulama menyebutkan bahayanya seseorang berkawan dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah. Nabi SAW datang kepada Abu Talib di akhir kehidupannya. Detik-detik terakhir Abu Talib akan berpisah dengan dunia. Seharusnya ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan menghapus segala dosa-dosa ia sebelumnya. Ketika ditawarkan oleh Rasulullah SAW kalimat la ilaha illallah untuk diucapkan, Abu Jahal menimpali dan mengatakan, wahai Abu Talib, apakah engkau benci terhadap agama Abdul Muttalib? Ini bahaya kita berkawan dengan orang-orang yang jelek, karena kejelekannya tersebut akan terbawa oleh diri kita, dan minimalnya kita akan mendapatkan pengaruh kejelekan tersebut. Faqala fa'aada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mengulang ucapan itu. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nanti aku bisa membelamu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Abu Jahal kembali mengulang kalimat yang tadi saya sebutkan. Wahai Abu Talib, apakah engkau benci terhadap agama Abdul Muttalib? Peperangan antara ahlul haq dengan ahlul batil, peperangan antara Rasulullah SAW melawan Abu Jahal. Abu Jahal berusaha untuk terus-menerus membujuk Abu Talib supaya berada di atas agama kemusyrikannya. Nabi SAW mengajak Abu Talib untuk supaya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian disebutkan di dalam hadis ini jamaah yang dimuliakan Allah, fakana akhiru ma qala wa huwa ala millati Abdul Muttalib. Akhir dari hayat, akhir dari kehidupan Abu Talib, ia lebih memilih agama Abdul Muttalib dan enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dari hadis ini jemaah yang dimuliakan Allah menjelaskan bahwasanya Abu Talib itu mati dalam keadaan musyrik dan tidak sempat masuk ke dalam agama Islam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Demi Allah, aku akan senantiasa memohon ampunan untukmu wahai Abu Talib selama aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu azza wa jalla, kemudian dengan sebab ucapan Nabi ini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurbah.
Tidak pantas, kata Allah Azza wa Jal, bagi seorang Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampunan untuk orang-orang yang mati di atas kemusyrikannya, kekafirannya, walaupun mereka adalah kerabat-kerabat dekatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang Rasulullah untuk meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jal untuk Abu Talib. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini para ulama menyebutkan bahwa seseorang itu tidak dibolehkan, tidak dibenarkan untuk meminta ampunan terhadap orang-orang kafir yang jelas kematian mereka tersebut di atas kekafirannya. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tidak mampu memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai sekalipun. Walakinna Allah yahdi man yasha. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, dari hadis yang kita baca ini dan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha, ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sang pemilik al-hidayah. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang berhak memberikan hidayatut taufiq, dan hidayatut taufiq itu tidak ada yang mampu memberinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang apa kaitannya dengan pembahasan tauhid yang sedang kita bahas ini? Dijelaskan oleh para ulama, Nabi SAW, beliau adalah seorang utusan Allah. Beliau adalah orang yang paling baik. Beliau adalah orang yang paling bertakwa, dan beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan itu, beliau tidak mampu memberikan manfaat kepada seorang pun. Maksud manfaat yang diinginkan di sini adalah manfaat hidayah, memberikan manfaat untuk dijauhkan seseorang dari musibah dan sebagainya. Karena itu semuanya adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Kalau seandainya Nabi SAW mampu memberikan hidayah, niscaya Nabi SAW akan beri hidayah kepada paman beliau Abu Talib. Namun Nabi SAW tidak mampu. Nah, sekarang kita mendapati jamaah yang dimuliakan Allah, kebanyakan muslimin, terkhusus di Masjidun Nabawi, mereka meminta kepada Nabi SAW dalam keadaan Rasulullah sudah wafat. Meminta, wahai Rasulullah, beri hidayah kepada kami. Wahai Rasulullah, sampaikan doa kami. Coba lihat jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW tidak mampu memberikan hidayah kepada seorang pun kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Abu Talib, ia faham dan mengetahui dan dia yakin bahwasanya agama Muhammad itu adalah agama yang benar. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah kepada paman Nabi Abu Talib sehingga mati di atas kemusyrikannya. Jemaah yang dimuliakan Allah, dari hadis yang kita baca tadi terdapat di dalamnya beberapa faidah. Di antara faidah yang bisa kita ambil adalah jawazu iyadatil maridil musyrik idza rujiya islamu. Bolehnya seseorang, bolehnya menziarahi ataupun menjenguk seorang yang musyrik ataupun kafir yang sedang sakit apabila bisa diharapkan keislamannya tersebut. Sebagaimana Nabi SAW menjenguk Abu Talib ketika sakit dan sedang sakaratul maut. Ketika Abu Talib sedang sakit dan sedang sakaratul maut,
didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau mengharapkan keislaman Abu Talib. Namun Allah Subhanahu wa taala menentukan sesuatu yang lainnya. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis yang kita baca tadi adalah madarratu ashabis su wa qurana'ish syar' 'alal insan. Bahayanya kawan-kawan yang jelek ataupun sahabat-sahabat yang jelek terhadap seorang insan. Kawan yang jelek itu akan memberi pengaruh yang jelek. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan pertemanan, perkawanan dengan orang yang baik dengan orang yang jelek, digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti dengan berkawan dengan seorang minyak wangi dan tukang api ataupun tukang las. Berkawan dengan penjual minyak wangi, jamaah yang dimuliakan Allah, ini ibaratnya seperti kita berkawan dengan orang yang baik. Minimalnya kalau kita tidak mendapatkan, tidak bisa membeli minyak wangi tersebut, minimalnya kita bisa mencium bau yang wangi, bau yang baik dan harum. Berbeda dengan kita berkawan dengan orang yang jelek. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan permisalannya adalah seperti kita mendekat dengan orang-orang yang bekerja sebagai tukang las. Dan ini bukanlah sebuah celaan bagi orang yang bekerja dengan api tersebut. Namun Nabi SAW menggambarkan bahwa minimalnya kalau kita berkawan dengan orang-orang yang jelek tersebut, kita akan mendapatkan pengaruh dari kejelekan orang-orang tersebut. Kemudian faedah yang ketiga, anna ma'na la ilaha illallah tarku ibadatil asnam wal awliya wal salihin wa ifradullah ta'ala bil ibadah. Di dalam hadis yang kita baca di atas terdapat di dalamnya makna ataupun intisari dari kalimat la ilaha illallah, bahwasanya intisari dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah adalah menjauhi segala bentuk peribadatan kepada berhala, kepada para wali ataupun orang-orang saleh, dan memurnikan ibadah satu-satunya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringat ataupun itu kembali kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengajak Abu Talib untuk masuk ke dalam Islam dan mengucapkan la ilaha illallah dan menjauhi peribadatan kepada berhala. Namun Abu Talib lebih memilih agama nenek moyangnya, agama menyembah berhala, sehingga mati di atas kesyirikannya. Faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah tahrimul istighfar lil musyrikin wa tahrimu muwalatihim wa mahabbatihim. Haramnya seseorang beristighfar untuk orang-orang kafir yang jelas mati di atas kemusyrikannya. Tidak dibolehkan, diharamkan di dalam agama kita. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin." Tidak pantas, tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohon ampunan untuk orang-orang kafir yang jelas mereka itu mati di atas kesyirikan dan kemusyrikan mereka, walaupun mereka adalah kerabat kita. Wa tahrimu mawalatihim, dan diharamkan bagi kaum muslimin loyalitas terhadap orang-orang kafir. Tidak dibolehkan kita memberikan loyalitas, kecintaan kita terhadap orang-orang kafir. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau wahai Nabi Muhammad sekali-kali tidak akan pernah mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir, mereka itu memberikan kecintaan ataupun loyalitas kepada orang-orang kafir. Tidak akan pernah engkau dapati. Sehingga kalau ada seorang yang mengaku sebagai muslim
namun dia memberikan loyalitas kecintaannya terhadap orang-orang kafir, maka ini perlu dipertanyakan tentang keimanannya tersebut. Karena seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada yaumul akhir, ia tidak mungkin memberikan kecintaan dan loyalitas terhadap orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ke-8 yang berikutnya adalah ar-raddu ala man za'ama islama Abi Thalib. Bantahan terhadap orang-orang yang meyakini keislaman Abu Talib. Abu Talib tidak pernah masuk ke dalam agama Islam, sekalipun ia tahu dan yakin Islam itu adalah agama yang benar. Ternukilkan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah bait syair, dan syair ini dinisbahkan kepada Abu Talib. Abu Talib mengatakan, laqad alimtu anna dina Muhammadin min ahsanil adyanil bariyatil ula. Sungguh saya mengetahui dan sangat yakin, kata Abu Talib, bahwasanya agama Muhammad itu adalah agama yang benar. Walaulal malama lawajadtani samhan bidzaka mubina. Namun kalau bukan kaumku mencelaku, mencemoohku, kata Abu Talib, niscaya engkau wahai Muhammad akan mendapatiku tunduk patuh dan menerima agamamu tersebut. Namun sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, akhir dari kehidupan Abu Talib adalah berada di atas agama Abdul Muttalib. Namun dia banyak membela Nabi SAW ketika Rasulullah berdakwah, sehingga Nabi memberikan syafaat beliau kepada Abu Talib, dan syafaat ini adalah khusus bagi Abi Talib. Syafaat Nabi SAW diangkat dari dasar neraka menuju dhawdah minan nar, menuju dhawdah minan nar. Dhawdah minan nar ini adalah api yang cuma membakar sebatas mata kaki Abi Talib, kemudian mendidih otaknya. Kata Rasulullah SAW, khalidan mukhalladan fiha abada, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Kemudian faedah yang terakhir adalah madarratu taqlidil aba' wal akabir bihaitsu yuj'al qawluhum hujjatan yurja' ilaiha inda tanazu'. Faedah yang terakhir adalah bahayanya bertaklid tanpa dalil terhadap nenek moyang ataupun orang-orang terdahulu. Ketika ucapan dan pendapat mereka tersebut dijadikan sebagai hujjah, kemudian manusia kembali kepada hujjah nenek moyang tersebut ketika ada sebuah perselisihan yang sedang mereka perselisihkan. Jemaah yang dimuliakan Allah, coba lihat Abu Talib ketika dia mengikuti agama nenek moyang, kembali kepada agama nenek moyang tersebut dan berpegang teguh di atasnya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan azab yang sangat pedih kepada Abu Talib. Wallahu alam bissawab. Ini sebuah ayat dan satu hadis Nabi SAW yang bisa kita baca pada sore yang mulia ini. Semoga apa yang kita baca ini ada faedah dan manfaat, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan di dalam penyampaian. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.